Halo teman-teman, hai semuanya. Kembali lagi di Kampus Talk episode Intan Saat Kuliah Kenapa Enggak. Nah, di video kali ini teman-teman bakal ditemenin sama aku. Sebelumnya aku, Fauzi dari FA 2021. Kali ini kita bakal kedatangan kakak-kakak yang hebat dan inspiratif dari jurusan kita, tentunya hubungan internasional. Nah, pastinya teman-teman juga pasti penasaran kan buat siapa aja kakak-kakak yang bakal hadir di kesempatan kali ini. So, stay tune ya teman-teman semuanya. Kita langsung aja ya untuk mengundang narasumber kita kali ini di Kampus Talk episode Intern Saat Kuliah Kenapa Enggak. Mungkin kakak-kakak bisa langsung masuk ke dalam frame kameranya. Oke, halo kak. Halo. Oh, gimana kak kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke dalam topik pembicaraan video, mungkin kita bisa langsung mulai perkenalan nih kak. Boleh dari mana nih kak? Boleh dari Aku dulu. Oke, boleh. Nama aku Vivi. Vivi Diarispati, bisa dipanggil Vivi. Aku dari HI angkatan 2019. Oke, mungkin Kalau aku Ibnu Muhammad Sidiki, biasa dipanggil Ibnu, dari HI angkatan 2020. Oke. Nah, mungkin sebelumnya kakak-kakak udah tahu kan diundang buat Kampus Talk ini? Iya. Udah tahu kan? Udah. Oke, buat teman-teman, buat kita menegaskan kembali, nah buat di Kampus Talk episode kali ini tuh kita bakal ngebahas soal topik Intan Saat Kuliah Kenapa Enggak. Nah, jadi kakak-kakak di sini tuh mempunyai pengalaman yang keren-keren lah pokoknya buat bisa di-share ke teman-teman semuanya. Kakak kan udah kenalkan diri ya kepada teman-teman semuanya yang menonton. Halo teman-teman semuanya, halo gitu kan. Halo. Bisa nih kak, perkenalan nih kakak magang di mana? Dari aku saat ini lagi magang di PT Avo Innovation Technology bagian employer branding. Jadi PT Avo Innovation Technology itu biasanya mungkin teman-teman tahu skincare Avo Skin itu salah satu brand dari Avo Innovation Technology kayak gitu. Kalau di bagian aku employer branding, mungkin lebih singkatnya itu kayak teman-teman sesuai namanya ya, namanya employer branding. Berarti itu nge-branding perusahaan. Jadi kita ngebangun citra perusahaan. Kayak itu mungkin kalau dimirip-miripin itu mirip sama Markom sih kerjaannya gitu, marketing communication. Nah, mungkin sebelum magang di sini yang tadi kakak sebutin, sebelumnya pernah magang juga nggak kak? Aku juga sempat magang juga, tapi itu masih online base di Global Millennial Group yang sekarang jadi Globi ID, sama pernah juga di Mindtalkers ID. Berarti cukup kaya akan pengalaman ya kak buat magang. Mungkin buat kak Vivi? Kalau aku sekarang lagi magang di salah satu startup di Indonesia di bidang edutech. Disebut nggak nih? Boleh kak. Depannya Z, pasti kan ya nggak tau lah ya. Di posisi government relations. Jadi government itu tuh kayak manifestasi dari public relations, tapi fokusnya kerjasamanya ke pemerintah. Nah, mungkin sebelum tadi kak Vivi magang di sana, ada sebelumnya ada pengalaman lain nggak? Ada beberapa. Pertama kali aku magang itu ikut Kampus Merdeka. Makasih banget Kampus Merdeka dan Pak Asep yang udah nyebarin informasinya di grup Terima kelas. kasih juga buat Pak Nadium. Iya. Kepada Pak Menteri di DPR RI, di bagian parlemen trainee. Ya. Wow, oke. Parlemen trainee. Terus pas sudah selesai aku lanjut lagi, kayak bingung kan mau nyari-nyari apa ya gitu, pengen sibuk gitu loh. Kayak orang-orang sibuk gitu. Yeah. Aku waktu itu apply ke DPRD sini, provinsi DIY gitu, di bagian humas. Kayak itu cuma sebulan gitu kan, ngisi-ngisi waktu. Terus lanjut lagi, ini online. Kalau ini online di salah satu platform online depannya R, nggak bisa aku sebutin dulu. Itu kayak sebenarnya nggak terlalu, aku nggak tahu sih bisa dikategorikan magang atau enggak, karena kayak tugasnya dikasih materi terus kalian ngerjain study case gitu loh, nggak yang kayak kalian tuh bener real masuk kerjaan beneran gitu, kayak ngerjain study case gitulah gitu. Oke, berarti Kak Ibnu sama Kak Vivi itu punya pengalaman yang sama ya, punya pengalaman magang di offline dan online ya kak? Ya. Tadi kan Kak Ibnu sama Kak Vivi udah nyebutin kan magangnya di mana, terus pernah magang di mana aja. Nah, tentunya kan
magang tuh punya alasan tersendiri kan, alasan pribadi mungkin, alasan lainnya mungkin apa sih alasan Kak Ibnu dan Kak Vivi magang? Kalau dari aku sendiri alasannya yang pertama cari pengalaman sih pastinya. Oke. Mungkin agak klise ya didengar teman-teman, Oke. tapi pastinya karena aku angkatan 2020 yang dari awal masuk itu udah online, jadi kayak pengen cari kesibukan aja. Kayak kuliah itu kan gak full 5 hari kita kuliah ya, jadi masih ada hari kosongnya. Jadi kayak lebih mau manfaatin waktunya dengan ikut magang-magang gitu sih. Pertama cari pengalaman. Oh, pertama cari pengalaman ya. Itu kan berarti alasan magang secara general kan, Kak? Nah, alasan magang di instansi yang tadi disebutin Kak Ibnu apa? Kalau aku di Avo Innovation Technology itu pastinya udah tahu ya teman-teman, Avo Skin itu skincare yang udah terkenal, apalagi ini asalnya dari Jogja gitu. Di Indonesia salah satu skincare lokal yang cukup diminati banyak orang gitu. Jadi ketika proses pendaftaran ini dibuka, orang-orang tuh pasti langsung berebutan untuk daftar, dan aku juga nggak mau ketinggalan untuk daftar di Avo kayak gitu. Lebih kayak ada kesempatan besar, kenapa nggak coba? Wow. Bagus banget sih alasannya. Oke, mungkin selanjutnya boleh nih dari Kak Vivi alasan magang dulu dari secara general. Secara general emang ya kayak dia sih emang apa ya, banyak cari pengalaman lah, apalagi kalau kayak kita tuh masih kuliah gitu, masih di semester dan masih kuliah tuh kayak harus dimanfaatin banget gitu, masih bisa dapat surat rekomendasi. Terus yang kedua juga kayak basicnya emang aku yang orang yang suka kerjaan gitu, daripada gabut tuh bingung mau ngapain tuh, ngabarin orang, ngechat orang, mungkin daripada ganggu mereka mending cari kesibukan lain gitu kan. Jadi ya itu sih, dan selain itu juga kayak magang itu tuh membantu kalian buat mempermudah kalian dalam mencari karir nanti gitu loh. Kalian bisa eksplor lebih jauh nanti tuh sebenarnya tuh mau kemana sih, kerja kayak gimana, yang gimana, jadi lebih memahami diri sendiri aja sih. Oke, nah mungkin untuk alasan kakak magang di instansi sekarang apa? Kebetulan ya yang posisi sekarang itu nggak pilihan pertama. Pilihan pertama malah kayak lebih ke marketing gitu kan, cuman emang keterimanya di GoPro lagi gitu kan. Itu sih aku kayak kalau alasan di posisi sekarang ya lebih ke nasib aja gitu loh. Lebih ke nasib aja posisinya di sekarang. Cuman kalau misalnya untuk kenapa sih ambil kayak swasta gitu, karena aku pengen, yang aku bilang tadi, aku pengen explore lebih jauh mengenai diri aku, karena pengalaman sebelumnya kebanyakan di government institution, di DPR RI, DPRD, Kemendak kayak gitu-gitu. Kayak kapan ya, kayak pengen gitu loh ngerasain environment swasta, startup kayak gitu-gitu. Oke, jadi Kak Ibnu sama Kak Vivi itu punya alasan kuat tersendiri ya buat ikut magang tersebut. Gak ikut-ikutan nih teman-teman, gak FOMO lah istilahnya buat ikut magang ya teman-teman. Nah mungkin tadi kan aku udah nanya Kak soal alasan Kak Ibnu, Kak Vivi buat magang. Nah mungkin aku selanjutnya pengen nanya nih Kak, perjalanan Kak Ibnu sama Kak Vivi buat nyari informasi magang tersebut gitu. Gimana Kak? Mungkin Kak Vivi dan Kak Ibnu nyari di internet atau dapat info dari keluarga, dari temen, atau gimana Kak? Mungkin boleh Kak Vivi dulu deh. Saya dari awal apa yang posisi ini? Boleh dari awal Dari tapi biar Dari awal. teman-teman tahu dari awal juga. banget. Dari awal banget tuh kita pas apa sih? Pas maba awal-awal dulu kan kayak sempet rame-rame TikTok gak sih? Iya. Rame TikTok itu kan FYP banyak banget gitu kan. Nah, di timeline ku muncul nih kayak konten orang magang udah dari semester 3 gitu kan. Terus kayak oh gila gitu. Kayak pengen nyoba juga. Nah, tapi ternyata pas kita mau OTW semester 2 itu kan ada Covid kan. Ada Covid itu jadi kayak nggak bisa kemana-mana gitu, malah kita kuliah juga udah pulang kampung kan, nggak bisa kemana-mana, terus kayak cuma beradaptasi aja, segalanya laptop segala macem, dan cuma fokus kuliah bantuin orang tua. Tapi lama-lama kayak bosen juga nggak sih kayak gitu-gitu. Dan alhamdulillahnya nih waktu itu ada program baru si Kampus Merdeka ini. Oh, iya. Itu berkat Pak Nadiem dan berkat Pak Asep, kayak udah Terima kasih Pak Pak Asep. Asep, ya, berkat Pak Asep yang udah ngasih tahu info tentang DPR RI itu ke grup. Sebenarnya kalau misalnya Pak Asep nggak ngirim juga aku nggak bakal notice banget gitu loh, karena waktu itu masih sibuk ujian. Tuh berkat TikTok yang meskipun kadang toksik tapi ya itulah. Di timeline ku alhamdulillah muncul konten-konten belajar gitu. Nah, bisa di situ udah sih kalau dari awal itu. Kalau dari ini juga Kampus Merdeka lagi. Kalau misalnya yang lain-lain itu kayak emang aku ada satu akun yang aku buat untuk nge-follow gitu-gitu base apa buat kerjaan, kuliah gitu-gitu sih. Oh, jadi kalau Kak Vivi sendiri mayoritas dapat info tuh dari media sosial ya Kak? Iya.
Oke, kalau Kak Ibnu gimana? Jujur ini hampir sama Iya. persis ya. Oke. Dari TikTok juga aku waktu itu, karena kayaknya TikTok banyak banget ya Kak, konten-konten edukasi, Iya. konten-konten terkait magang, internship cuma kayak gitu. parboy gitu. Iya gitu. Oke. Gak cuman tren-tren yang joget-joget, tapi banyak juga sih informasi kayak waktu yang pertama nih ya, itu kan online base gitu. Dan kebetulan kita kan anak HI sering banget namanya adain acara MUN. Nah itu platform pertama aku waktu magang itu namanya Global Millennial Group yang sekarang jadi Globi. Itu emang sering banget Kak ngadain yang namanya MUN ataupun kayak kelas-kelas online terkait public speaking dan lain-lain, atau digital marketing yang lagi naik-naiknya. Waktu itu aku juga sempat follow akun-akun Instagram terkait informasi-informasi terkait magang, internship dan lain-lain gitu. Pas lagi baca-baca scroll lewat tuh di timeline aku kalau itu lagi buka, dan aku coba daftar terkait di bagian external relation waktu itu pertama kali aku. Kebetulan aku juga di HI kan jadi himpunan di bagian eksternal ya, jadi aku pengen coba aja explore apakah ngebandingin si eksternal di dalam kuliah sama di luar tuh apa sih bedanya. Terus kayak aku challenge diri aku sendiri aja coba, dan kayak gitu alhamdulillahnya lolos. Kalau untuk yang sekarang sih itu balik lagi lewat TikTok. Itu lagi lewat sih beberapa KOL yang ngepromosiin perusahaan aku kalau lagi mau buka internship. Ya udah aku daftar, buka websitenya, aku siapin segala halnya, daftar nothing tulus, ya udah ikutin prosesnya kayak gitu sih. Jadi bener-bener the power of social media tuh beneran ada gitu. Gantung yang di follow apa gitu. Iya benar. Oke. Berarti Kak Vivi sama Kak Ibnu tuh hasil dari the power of sosial media ya Kak? Maksudnya menggunakan sosial media dengan baik ya. Jadi sosial media tuh tidak selalu berarti negatif gitu ya teman-teman, bisa juga menghasilkan hal-hal yang positif nih seperti Kak Ibnu dan Kak Vivi yang lakuin gitu. Nah, apa sih persiapan untuk daftar magangnya Kak? Mungkin Kak Ibnu atau Kak Vivi ikut kelas kursus dulu atau apa gitu mungkin tadi. Mental siap mental sih ya, karena ya kadang tuh orang banyak yang insecure gitu loh. Apalagi kalau misalnya posisinya yang dibuka ini kayaknya yang minat banyak banget dah, rame gitu kan. Kayak ya udah asal daftar aja, nekat gitu loh jadi orang. Kayak kita nggak tahu rezeki kita di mana kan. Yang penting siap mental, kalaupun misalnya nggak terima ya udah, kalau keterima ya rezeki dari Allah gitu kan. Terus apa ya? Yang tadi aku bilang kayak sebenarnya penting banget bikin satu akun yang emang didedikasikan untuk buat nyari info-info kayak gitu. Itu penting banget sih. Terus kalau misalnya kalian udah ke tahap kayak gitu, berarti kan udah dapet info nih, ya kalian siapin CV gitu kan. Tapi siapin CV ini tuh dalam artinya kayak kalian tuh nggak cuma kayak nulis CV doang gitu. Pas kalian nulis pernah ada pengalaman ini di divisi ini, itu kalian juga harus tanggung jawab, kayak tahu gitu loh sebenarnya nih pernah ngerjainnya kapan sih, gimana waktu itu. Soalnya CV itu benar-benar ditanya pas nanti di interview gitu, kayak gimana pengalamanmu pas saat ngerjain proker ini, kayak gitu itu ditanya banget. Jadi kalian harus nyiapin CV dengan baik, dan aku prefer in English sih CV itu ya, soalnya kita juga anak HI ya, jadi kayak lebih baik pakai bahasa Inggris. Kalau misalnya emang belum capable, takut kalau nanti interview ditanya in English, ya at least siapin lah, belajar dulu gitu loh kayak gitu. Terus belajar CV-nya udah, terus belajar buat tes dan interview. Karena kalau misalnya kalian ikut di kampus Merdeka, sebenarnya nggak kampus Merdeka doang, misalnya mau daftar di FMCG atau mana perusahaan lain, biasanya tuh banyak yang kayak ada tes-tesnya gitu kan. Itu harus siapin juga, entah itu tes kayak tes angka matematika atau study case kayak gitu harus disiapin. Buat interview juga, kalaupun misalnya kalian belum ada panggilan, itu harus disiapin dulu. Itu sih kalau kalian udah ngelakuin itu semua, udah berusaha, ya berdoa. Mungkin itu dari Kak Vivi ya. Kalau dari Kak Ibnu gimana nih Kak? Baik lagi ya, kayaknya kalau perjalanan magang orang tuh gak beda jauh ya kan. Untuk persiapan pastinya mental nekat itu juga penting banget. Aku setuju sih apa yang dijelasin sama Kak Vivi, bahwa kita kalau nggak coba tuh nggak bakal pernah tahu rasanya. Jadi menurutku nekat aja selagi kita ngerasa diri kita sanggup. Pede aja, iya pede aja, bener, kayak ya udah gas aja terus gitu. Karena kalau ditahan-tahan itu tuh malah kelewat kesempatannya, bener nggak sih Kak? Nantinya lebih baik ketolak daripada nyesel. Kalau aku sih itu sih yang pertama. Yang kedua niat ya, karena nekat tanpa niat juga nggak bisa gitu. Kurang juga ya Kak? Ya, untuk
siapin CV pertama kali aja itu kan kita harus at least kita bikinnya ATS ya kak. Aku ATS prefer friendly. banget ATS friendly dan dalam bahasa Inggris. Itu kan nggak semudah kita bikin CV yang biasa dan nggak semudah kita bikin CV bahasa Indonesia. Jadi itu diperluin banget niat. Nah menurutku niat juga penting karena semakin kemajuan zaman ini kita berubah banget proses dari seleksi application buat internship gitu ya. Dulu mungkin kita kirim CV itu lewat pos atau lewat apa, sekarang kan bener-bener lewat online. Jadi kita tuh sering banget menunda-nunda mepet deadline penutupan tuh baru kita ngirim, jadi nggak maksimal menurutku kayak gitu. Jadi pertama kali itu dibuka atau pertama kali kita tahu hari pertama perusahaan itu lagi buka, ya udah kita langsung siapin aja kalau emang udah punya niatan di situ. Karena kalau misalnya mepet-mepet yang ada nggak maksimal, nanti ujung-ujungnya kita sendiri yang nyesel kayak gitu. Jadi lebih ke mental yang nekat itu harus dikuatin ditambah sama niat. Persiapan jauh-jauh hari. Persiapan gitu. jauh-jauh hari. Oke, berarti hampir mirip-mirip nih ya kak. Iya. Yang pertama tadi ada soal masalah kemauan dan niat. Yang kedua tentunya ada keseriusan ya kak. Kalau misalnya niat doang kan kurang ya kak. Iya. Nah mungkin ketiga tadi nyinggung juga Kak Vivi sama Kak Ibnu soal masalah CV juga ya kak. Ada ATS friendly dan lebih prefer menggunakan bahasa Inggris ya kak. Nah, mungkin ada lagi nggak kak? Contoh misalnya harus menguasai Google Workspace atau Microsoft Office atau gimana nih kak? Microsoft Office sih, Excel sih. Kayak itu kayaknya apa ya? Mungkin emang nggak terlalu familiar gitu loh. Tapi kayak menurutku penting sih Excel, basic kan dan penting. Kalau di aku ya kebetulan aku juga yang base-nya startup gitu ya. Jadi lebih anak muda gitu dibandingkan kayak yang government gitu ya kak, gitu ya kak. Jadi lebih mungkin kalau internet kayaknya kita semua udah cukup handal ya. Soalnya kita makainya Google Workspace dari Google Docs, Google Spreadsheet, Google Slides. Bahkan kalau bikin deck gitu kita pakainya Canva sih kayak gitu. Jadi lebih ngikutin aja kemajuan zaman sih. Oke, berarti itu ya kak tambahannya. Nah mungkin selanjutnya kan kakak tadi di awal udah jelasin nih kak beberapa pengalaman magang nih dari Kak Ibnu, Kak Vivi. Mungkin bisa di-spill nih ke teman-teman semuanya, tantangan saat magang apa sih kak? Kalau aku kebetulan aku juga masih 24 SKS ya, jadi cukup sibuk Kuliah gitu. banget. Masih kuliah, Jadi bisa rajin kuliah ya? alhamdulillahnya juga kuliahnya nggak sampai yang aku sering bolos ya teman-teman. Kita masih harus kita handle, jangan sampai kita internship tapi jadi ngalahin kuliah kita, karena gimana pun kuliah itu tetap nomor 1. Jadi jangan sampai kebalikan gitu. Terus kalau aku mungkin tantangan yang paling besar itu bagi waktunya, karena bagi waktu dari 24 SKS dalam satu semester ini kan cukup berat ya. Sehari 2-3 matkul gitu. Tuh kak. Terus kayak mungkin pengalaman aku kelas itu dari jam 7 sampai jam 12 itu 2 matkul. Terus nanti jam 12:30 harus ada meeting, harus ke kantor. Kayak gimana sih cara aku maintain, harus gak ngebut sih, lebih kayak kita harus bagi waktunya bener-bener selesai kelas kita harus siap-siap, terus kita juga harus siapin materi buat nanti kita meeting. Kan gak mungkin ya kita meeting tanpa isi pikiran kita nanti bahasnya di apa, karena kita harus siap gitu ya kak. Karena kan kalau meeting itu lebih ke brainstorming. Jadi kita harus punya materi apa yang bakal kita bahas. Jadi lebih kayak gimana sih cara kita nyiapin diri kita, ngebagi mana nih waktu untuk kuliah, mana waktu untuk magang. Jangan sampai dicampur. Aku bukan orang yang suka campur-campur kerjaan kayak gitu sih. Jadi ya udah kalau kelas selesai jam 11:30, kelas selesai jam segitu, aku habis itu langsung mikirin magang, urusan kampus. Berarti itu nanti lagi malam lagi setelah selesai aku magang. Kayak gitu sih, lebih kayak bagi waktu dengan 24 SKS ini. Oke, berarti lebih ke time management ya kak tantangan terbesarnya. Kalau dari Kak Vivi? Sebenarnya juga aku nggak tahu sih ini kehitung kuliah apa enggak, karena kayak masih sisa 1 matkul dan skripsi gitu kan, nggak terlalu yang 24 SKS banget gitu loh. Jadi meskipun agak stres juga gitu kan, karena dia tadi udah jelasin kayak bakal sibuk banget, mungkin aku lebih ke hal yang lain. Kayak sebenarnya kalau kalian sibuk magang kuliah itu mungkin waktu main kalian tuh bakal kesita gitu loh. Sebenarnya bisa dilakuin dua-duanya, cuman mental kalian gimana? Kalian siap gak sih? Kayak jompo banget nanti kan. Sebenarnya bisa main dan kuliah, cuman emang bakal capek gitu. Dan kalau kalau kayak gitu tuh emang bagus banget kalau misalnya kalian tuh punya temen yang ngedukung gitu loh. Jadi sibuknya tuh sama gitu. Terus tantangan yang lainnya dari ini sisi company yang kalian ikutin tuh orang-orangnya mungkin kadang ada yang rese kayak gitu. Jadi harus siap mental juga kalau ketemu sama orang yang kayak gitu.
itu, karena menurut aku meskipun kalian udah ada pengalaman di organisasi, kalau dari aku sendiri pengalaman di organisasi di pengalaman kerjaan yang benar tuh beda banget, lebih rese yang di kerjaan. Oke, vibes-nya beda ya Kak? Iya, lebih Dari kejam aja sih. organisasi sama di dunia Iya, profesional. lebih kejam. Nah mungkin tadi kan Kak Ibnu sama Kak Vivi udah jelasin ya Kak soal tantangan-tantangan yang Kak Vivi dan Kak Ibnu alamin waktu magang. Nah mungkin ada nggak sih solusi-solusi buat ngadapin tantangan-tantangan tersebut? Mungkin aku solusinya balik lagi ke yang tadi ya, masalah time management. Jadi gimana cara kita bisa ngatur waktu biar kita bisa beda-bedain nih mana waktu untuk kuliah, mana waktu untuk magang. Karena menurutku sendiri kalau misalnya kita campur-campur itu jadi nggak ada yang maksimal dua-duanya. Jadi setengah-setengah, better kerjain dulu kuliah, kita cicil sampai mana, terus habis itu kerjain dulu magangnya sampai mana. Jangan sampai kecampur malah dua-duanya nggak kepegang. Kadang kan kita kayak gitu ya. Jadi kalau dicampur dua-duanya, antara kerjaan di kuliah, tugas-tugas sama kerjaan di magang tuh malah nggak maksimal. Jadi Gak maksimal ya Kak? dibagi-bagi aja waktunya, dipisah-pisah. Berarti no nyambi-nyambi ya teman-teman semuanya. Kalau buat Kak Vivi gimana nih? Kalau dari aku mungkin nyambung juga ke dia ya, tapi aku lebih ke ngasih kayak tips kayak gimana sih caranya kita ngebagi waktu gitu. Sekarang kan kalian pasti udah tau lah kayak Google kayak gitu, ada namanya Google Calendar gitu kan. Mungkin kalian bisa kayak ngeset waktu dari jam segini sampai segini tuh fokus ini. Jadi kayak lebih, kan ada alarmnya tuh. Jadi kayak kalian tuh lebih ke lebih ke setting gitu loh. Ada kayak yang pengingat gitu, kuliah ini. Jadi kayak lebih waktunya lebih ini, dan kalian juga apalagi yang sambil kuliah gitu kan 24 SKS mana sih yang jadi prioritas gitu loh. Benar. Kalian mungkin bisa bikin kayak time management matrix, misalnya yang deadline-nya mepet sama yang penting sama nggak penting gitu loh. Yang nggak penting-penting banget, nggak mepet ya udah nggak usah dikerjain dulu gitu. Itu sih time management matrix, bikin di Google Calendar. Terus kalau misalnya tantangan yang tadi aku sebut, banyak nih orang-orang rese di kerjaan gitu, kalian bisa kayak misalnya siapin, misalnya sebelum meeting tadi yang udah kamu bilang kan, kayak siapin materi dulu biar kalau misalnya kalian pas lagi diskusi tuh nggak kelihatan dongo-dongo banget gitu. Soalnya kadang orang-orang rese di kerjaan tuh kayak bikin kita Ngetes gitu ya Kak, ngetes. Jadi kayak kita tuh kelihatan jatuh banget gitu kan. Jadi kalian harus ya meskipun nggak pede tapi belaga keren aja gitu. Iya. pede sih gitu. Berarti aku simpulin ya Kak, berarti tadi intinya soal time management, skala prioritas, dan mempersiapkan yang terbaik lah Kak ya, buat pas magangnya. Kita masuk ke sesi terakhir nih Kak, sebelum kita tutup Kampus Talk kali ini. Kak Ibnu sama Kak Vivi boleh nih kasih tips buat teman-teman semua buat gimana nih caranya magang secara general. Mungkin boleh dari Kak Ibnu atau Kak Vivi? Aku dulu, mungkin kalian yang pertama pahami diri sendiri, know your value gitu loh. Sebelum ambil keputusan mau apply magang itu tuh kalian harus tahu kayak sebenarnya bisa nggak sih di posisi ini, kalau misalnya di kerjaan itu gimana, kalau misalnya nyambi kuliah tuh gimana. Kalian tuh harus tahu skenarionya tuh kayak gimana, apalagi yang kayak masih 24 SKS. Kalau misalnya kalian harus tahu nih kerjaan kira-kira tuh di hari apa aja gitu loh, dan aku kuliah di hari apa aja, itu kalian harus tahu, harus bikin dulu meskipun kayak nggak tentu terima nggak ya, tapi kalian harus tetap bikin rencana kayak gitu. Itu terus kayak selain itu pas kalian udah ngelaksanain juga tahu prioritas, kalian harus bikin prioritas terus, dan juga tanggung jawab gitu loh. Soalnya jangan sampai kuliah itu terbengkalai, apalagi kalau tugas-tugas kelompok, bikin kelompok jengkel gitu kan, kayak lu sibuk sendiri, kelompok lu tuh susah gitu. Jangan sampai gitu loh, karena ya kasihan yang di kelompok lah, dia nggak dapet apa-apa gitu kan, tapi capeknya doang. Terus yang terakhir jaga kesehatan, saya kesehatan mental. Penting ya teman-teman, kesehatan mental buat sekarang ini. Jadi Ibnu, Kalau dari aku mungkin yang pertama rajin-rajin aja cari informasi, terus kayak kalau ada kesempatan ya ambil aja kesempatan itu, terus tapi juga kita harus tahu resikonya apa kalau kita ambil magang di mana, kalau apakah itu online atau offline. Jadi jangan asal ambil kesempatan, tapi kita harus tahu diri kita di mana, karena tadi kata Kak Vivi juga know your value. Jangan sampai kita tuh ngasal yang penting kerja, itu jangan sampai juga kayak gitu sih. Lebih kayak kalau ada kesempatan diambil, tahu resikonya sama enjoy aja. Karena menurutku kalau semuanya terlalu dipikirin tuh nggak ada habisnya, kita nggak ada kesempatan buat have fun-nya. Jadi lebih kayak
kalau ada kerjaan ya udah kita kerjain, tapi juga kita harus tahu kerjaan ini tuh buat kita cari pengalaman, bukan beban utama kita kayak gitu. Itu ya teman-teman. Ada lagi. Boleh Kak. Tips terakhir, jangan lupa berdoa dan bersyukur. Oh iya benar. Ibadah jangan lupa. Beda jangan Betul. Jadi kasih nikmat nggak bersyukur Wah, ya. nggak boleh. Jauh banget ya, Nggak Kak. boleh, nggak boleh. Oke. Wah, cukup berbobot sekali ya Kak. Oke kalian. Nah mungkin aku harap tentunya teman-teman bisa bisa mengambil kebaikan dari kakak yang ada di sini, Kak Vivi dan Kak Ibnu. Banyak tadi petuah-petuah ya teman-teman, banyak nasihat-nasihat dari Kak Vivi, dari Kak Ibnu atas pengalaman yang telah dialaminya. Mungkin teman-teman bisa ini nih tanya-tanya ke Kak Vivi. Mungkin Kak Vivi, Kak Ibnu boleh nih nge-share akun sosial medianya. Siapa tahu kan teman-teman pengen ngehubungin langsung secara personal nih, takut kalau misalnya nanya di komen gak dijawab atau apa-apa. Boleh Instagram aja deh Kak, gak apa-apa. Instagram aku @ibnumuhkam IBNUMUHKAM. Oke, kalau buat Kak Vivi, Kalau aku LinkedIn boleh gitu. LinkedIn. Aku juga linkin aku ada di bio Instagram. Oke. Kalau di Instagram Wow. di @der, LinkedIn Vivi Darspati gitu sih. Twitter boleh akhirnya. bebas. Nggak usah, nggak apa-apa. Nah, jangan lupa ya buat teman-teman kalau misalnya masih ada rasa penasaran, masih ada hal-hal yang ingin ditanyain ke Kak Ibnu ataupun ke Kak Vivi, boleh nih hubungi langsung ke media sosial yang udah disebutin tadi. Kita udah di penghujung acara nih Kak. Mungkin sampai di sini dulu ya Kampus Talk episode kali ini soal intern saat kuliah kenapa enggak. Terima kasih Kak atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga untuk meluangkan waktunya di tengah kesibukannya Kak. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman buat episode Kampus Talk kali ini. See ya teman-teman. Dadah.